kita paling sering. Data kita cukup sering, setelah lomba baru tahu jawaban, kadang begitu. Ujian juga, kadang kita salah, baru nyadarnya waktu setelah kumpul, tiba-tiba waktu kumpul, oh iya itu salah ya, atau baru keingat caranya waktu kumpul. Tapi kadang otak cukup baik hati, sebelum ngumpul, tiba-tiba kepikiran juga bisa. Jadi intinya gunakan waktu semaksimal mungkin, jangan biar sampai akhir. Oke, kira-kira begitu. Ya, kalau belum bisa sekarang, dipelajari, masih ada waktu untuk belajar ya. Di banyak kota sih nilai 20% sudah bagus sekali. Tapi kita lihat ya, tergantung kotanya di mana juga. Tapi di kebanyakan kota 20% sudah bagus, 50% udah 3 besar. Ya. Tergantung kotanya juga. Oke. Intinya nilai PSNK kalau kalian lihat pengumuman menyedihkan ya. Bagi matematik. Oke. Nomor 1, 2A plus 3B plus 6C tahun 2022. Oke, yang pertama mau saya tekankan, baca soal baik-baik. ABC-nya asli. Tadi ada yang jawabnya pecahan. Ya, itu sudah otomatis salah. Jadi kalaupun mau nebak, pastikan nebaknya masuk akal. Kira-kira begitu. Kan nggak ada minus poin juga kalau kalian nebak. Jadi salah kan? Ya, tapi kalau kalian tebakannya sudah tidak asli, ya sudah pasti salah. Jadi baca soal baik-baik. Oke, ditanya maksimum C. Atau C terbesar. Nah, ini contoh materi yang tadi ya, meskipun belum saya bagikan, tapi ini harusnya cukup mudah, bahkan tidak harus belajar apapun. Cukup banyak yang benar. Ya, C terbesar berapa? Ya, itu kalau AB-nya asli, berarti artinya apa? Minimum nilainya 1 ya. Oke, nanya ngomong. AB besar sama dengan 1. Ya udah, berarti 2022 kan 2A plus 3B plus 6C itu besar sama dengan 2A plus 3B minimum 5 kan? Karena A-nya minimum 1, B minimum 1. 5 plus 6C. Oke, 6C maksimum 2017. C-nya kecil sama dengan ini 336 sepenuh. Ini udah. Tapi jangan langsung berhenti di sini ya. Masih bilang berapa 336. Karena untuk maksimum harus menunjukkan bahwa ya, maksimumnya tak mungkin. Ya, harus menunjukkan bisa sama dengan. Jadi udah tinggal cek. Kalau C-nya 336, artinya apa? 2A plus 3B itu ini ya 6. Ini kan tidak ada solusi. Ya gampang dicek, nggak ada solusi ya. Karena A-nya 1, B-nya 1 aja mungkin kalau di bawah 6. Ya. Kira-kira begitu, tidak ada solusi 2A plus 3B sama 6. Ada solusi bilangan asli. Jadi aslinya penting. Ya udah, kalau C-nya 335, 2A plus 3B sama dengan misalkan 12. Misalkan memang 12. Ini kenapa penanya bandel sekali sebentar. Oke. Ya ini ada solusi. Misalkan A-nya
3, B-nya 2 ya. Oke, berarti C terbesar 335. Ya, ini kalau mau tulis formal, tapi kan kalau cuma jawab isian harusnya tidak perlu selengkap ini. Nomor 2. Nomor 2 apa soalnya? Itu ya. Saya cek dulu. Nomor 2, X real. Nah, ini kelihatannya sekarang soal aljabar. Ini saya campurkan dengan materi minggu lalu. Mutlak X plus mutlak Y 2022. Ditanya max mutlak X min 2Y. Saya kira ini soal bonus yang banyak orang benar, ternyata banyak orang terjebak. Ya, emang saya sengaja jebak sih. Pasti banyak yang jawabannya 1111 atau 2022. Iya. Iya, ingat mutlaknya, mutlak itu bisa negatif. Bisa negatif, ya bisa negatif, dan semacamnya. Oke. Ya, kita bisa gunakan ketaksamaan segitiga. Loh, ya sebagian harusnya sudah lupa kalau belum belajar. Ya, ini ketaksamaan yang sering terlupakan kalau mutlak. Ya, mutlak A plus B kecil sama dengan mutlak A plus mutlak B. Oke, artinya mutlak X min 2Y kecil sama dengan mutlak X min plus mutlak min 2Y. Ini adalah mutlak X plus 2 mutlak Y. Ini adalah 2022 plus mutlak Y. Atau mungkin lebih tepatnya karena mutlak X besar sama dengan 0, ini kecil sama dengan mutlak 2X, 2 mutlak X tambah 2 mutlak Y. Ini karena mutlak X posisi tak negatif. Jadi maksimum itu 4044. Iya, max itu 2044. Ini kode 4044 ketika di gampang X-nya 0, Y-nya misalkan min 2022. Oke, beres. Maksimumnya 4044. Kan 2022 bukan 1011. Ya, begitu kan? Oke. Ya, kalau kita mau jawab, pastikan tidak mungkin lebih besar. Kira-kira begitu. Kalau mau cari maksimum, pastikan memang sudah paling besar dan tidak bisa lebih besar lagi. Banyak yang jawab 2022, stop. 2019, stop gitu. Kira-kira begitu. Terus banyak yang X-nya ya, maksa harus asli, padahal kan nggak ada yang bilang asli. Iya. Jadi baca variabelnya baik-baik, karena ini aljabar bukan teori ulang. Oke. Ya, dipengerti baik-baik apa itu maksimum, apa itu minimum. Oke, Px polinom kuadrat monik. Ini berarti Px x kuadrat plus ax plus b. Terus diketahui P akar 5 min 1 sama dengan 2. Ditanya P10 berapa? Oke. Ya udah, yang penting ngerti kuadrat monik. Bentuknya pasti x kuadrat plus ax plus b. Ini kuadrat monik. Oke, tinggal cari AB ya. P akar 5 min 1 itu apa? Ya harus ingat ya, masukin aja kalau mau hitung P sesuatu. Ya banyak orang langsung takut karena angkanya nggak bulat. Padahal kenyataannya soal tidak harus angka bulat. Ini udah tinggal begini saja, ini 2. 6 min 2 akar 5.
A akar 5 kurang A tambah B. Oke. Terus kita punya 0 sama dengan, kita kelompokkan yang ada akar 5-nya, A-2 akar 5 tambah 4 min A plus B. Ya, ini bulat. Bulat. Berarti A-2 akar 5 bulat. Ya, agar bulat gimana? Ya, berarti A-2 akar 5 cuma boleh 0 ya. Karena akar 5, 2 akar 5 dan seterusnya, atau min akar 5 dan seterusnya itu tidak bulat. Jadi 0, hanya 2. Oke. Ya, kalau ini 0, berarti ini jadi 0 sama 4 min A plus B. B-nya min 2. Oke, beres. Jadi kita tahu Px sama dengan X kuadrat plus 2X min 2. Udah deh, beres. Berarti P10 sama dengan 100 tambah 20 kurang 2. 118. Kita lihat, ada yang jawab 118 ya. Oh, ada, tapi cuma satu orang, sayang sekali. Ada yang 117, ada yang 120, gitu sih. Kalau beda dikit, sayang sekali tetap salah. Oke, lanjut ya. Nah, nomor 4 sebenarnya cuma modifikasi dari OSK tahun berapa itu. Saya cuma edit sedikit. Sepertinya pada tidak familiar dengan soal itu. Karena ada yang benar kayak ya. Nomor 4. Ada yang benar, tapi lagi-lagi cuma satu orang. Nih, kita tahu 0 kecil X kecil B, ini radian maksudnya. Ya, kenapa pakai radian? Karena memang standarnya sin dan cos itu pakai radian kalau di dunia asli ya. Cuma di sekolah aja pakai derajat. Nanti kalau udah kuliah, bye-bye derajat. Kira-kira begitu. Kuliah nggak kelihatan lagi itu derajat. Kalau keseringan pakai derajat di kuliah bisa diomelin. Ya, harusnya di kurikulum sekarang ada radian sih saya. Oke, ditanya minimum dari ini. Oke, dari jawabannya kebanyakan rasanya masukin sudut istimewa. Ingat ya, jawaban kalau indah berarti bukan soal olimpiade karena keluar gampang. Iya, kira-kira begitu. Kalau jawabannya sudut istimewa, ya itu berarti orang tebak-tebak bisa benar kan? Harusnya sih tidak sebaik hati itu, tapi kadang bisa sih. Ya, kalau cuma memang sekedar tebakan ya silahkan pakai sudut istimewa, tapi peluang benarnya kecil sebenarnya. Karena pasti diantisipasi yang tebakan mudah ditebak itu nggak akan jadi soal. Ya kira-kira gitu. Dari jawabannya banyak yang masukin sudut istimewa, tapi kan ya itu bukan jawaban yang benar sayangnya di sini. Oke. Loh, terus benarnya gimana? Ya, pertama sederhanakan dulu lah ya. Kan 16 sin kuadrat X tambah 9 sin kuadrat tambah cos kuadrat. Ya, tujuannya apa? Karena kelihatan sekali cos ini mengganggu dan harus dimusnahkan. Ini jadi 1 kan, sin kuadrat plus cos kuadrat. 6 sin kuadrat X plus 9 per sin X. Ini persis ya soal OSK tambah. Oke, ini jadi 16 sin X tambah 9 per sin X. Oke.
Nah, ini kan bentuk yang sangat bagus kalau pakai AMGM. Enggak ya? A plus B besar sama dengan ya plus B per 2 besar sama dengan akar AB. Oke, berarti 16 sin X 9 per sin X per 2 besar sama dengan akar 16 sin X kali 9 per sin X. Untuk yang ngerti AMGM ini termasuk soal mudah, untuk yang ngerti ini pasti susah sekali. Karena nggak kepikiran mau diapain. Tapi kalau Anda udah sering AMGM, harusnya ini mudah sekali. Ya, kalau baru belajar AMGM minggu lalu, ya kemungkinan tidak langsung bisa sih. Harus memang sering lihat-lihat contohnya. Oke, dapat minimum 24 ketika sin X 33/4. Itu jadi sama dengan. Oke, untuk hemat tempat saya perkecil. Saya geser. Biar muat. Jadi 16 sin X tambah 9 per sin X minimum 24. Sama dengan ketika sin X sama dengan 3/4. Ya, jadi saran saya memang ya untuk dapat banyak latihan soal, salah satu yang paling gampang ya kerjakan soal-soal tahun-tahun sebelumnya. Siapa tahu mirip kan, siapa tahu keluar lagi. Ya. Ada beberapa kasus di mana soalnya berulang tapi kecil. Tapi dengan belajar soal-soal tahun sebelumnya, setidaknya dapat teknik-teknik khusus lah ya. Intinya juga cuma hafal materi, latihan soal membuat kita lebih tahu kapan mau dipakai. Ya, kalau ini tahu pakai MGM juga pasti dapat semua. Kalau saya tulis di soal pakai MGM, atau apa, pasti lebih banyak yang dapat. Cuma kan, ya di soal tidak akan pernah kasih tahu. Oke, sisa setengah jam masih ada 6 soal pas ya. Oke, nomor 5, saya nggak tahu kalian pada kerjain pakai apa, tapi jawabannya banyak yang sepakat, jawabannya 4. Tapi jawabannya bukan 4 harusnya. Ini jawabannya pada yang sepakat 8. Saya nggak ngerti dapat dari mana 8, tapi ramai sekali yang jawab. Oh, jawab 2. Oh, banyak yang benar, Pak. Sorry. Saya nggak pandai baca grafik. Oke, jadi nomor 5 di luar dugaan cukup banyak yang benar dibanding soal-soal lain. Ya, karena saya sengaja pilih angka yang kecil gampang ditebak ya. Iya. Sebenarnya saya bisa besarkan angkanya tapi nanti kasihan. Oke. Cukup banyak yang benar, saya senang. Oke. Semua senang kan kalau banyak yang benar. Oke, X kuadrat plus X-nya tinggi. 11. Kalau ada soal begini, persamaan kuadrat antara diskriminan atau faktor bisa difaktorkan. Oke, mirip dengan yang tadi. Kalau saya kelompokkan Y, ini bisa jadi kali X plus 1, X min 1. Oke, X kuadrat saya harus tambahkan berapa ya biar ada faktor X min 1? Ya, X kuadrat min 1. Ini kita sudah tahu. Ini sama dengan 10. Ini jadi X plus 1 kali X min 1 tambah Y kali X min 1. Ya, ini versi receh dari contoh soal tahun ya, dari soal tahun lalu. Ini versi receh dari contoh soal yang tadi. X plus Y plus 1 kali X min 1 sama dengan 10. Oke. Tapi kita tahu XY asli. Jadi X plus Y plus 1 minimum 3 ya. Oke. Sorry, nggak jadi. Ulang. Ya, 10 ini asli. Tunggu, ini pasti X min 1 besar sama dengan 1. Ya kan, karena faktor dari 10. Ya, terus yang X plus Y plus 1
bilang asli. Jadi X-nya minimum 2, jadi X plus Y plus 1 minimum 4. Oke, kemungkinannya hanya ada 2. X plus Y plus 1 itu 5. X min 1-nya 2. Nah, ternyata cukupin tadi deh. Buang-buang waktu. Oke. Untuk X plus Y plus 1 besar lawan 3 karena X Y asli. Nggak usah repot-repot. Oke, berarti 5 atau 10? 5, 10. Kalau ini dapat X-nya 3, Y-nya 1. Oke. Kalau X plus Y plus 1-nya 10, X min 1-nya 1. Dapat X-nya 2, Y-nya 7. Harusnya benar. 4. Ya, benar. Ini dua-duanya bisa dicek. Cek benar. Ya, bisa dicek benar. Kalau masukin 3, 1, dan 2, 7 benar. Ya udah, ada 2 solusi. Oke. Tadi saya kira banyak yang salah. Sepakat jawab 8 dari mana? Ternyata itu ada 8 orang yang jawab benar. Oke, saya salah baca. Oke, lanjut nomor 6. Itu polinom. Oke, menarik. Tapi sepertinya nggak ada yang benar, sayang sekali. Ya, kemampuan lanjutnya sekarang saya buat lebih susah karena ya memang kenyataannya harus begitu. Kemampuan lanjut harus kelihatan poin 2 kali lipat dari kemampuan dasar. Jadi tidak saya buat semudah kemarin. Tapi kemampuan dasarnya saya buat sedikit lebih mudah, tapi kayaknya nggak ada efek. Tapi ternyata susah juga semua. Masih belajar saya tentang kesulitan soal. Oke, jadi kita punya Px itu X pangkat 3 min 5X plus 1. Misalkan X min A, X min B, X min C. Oke, berarti Qx ini akarnya itu kuadrat dari akar-akar Kx. Berarti A kuadrat, X min B kuadrat, X min C kuadrat. Kira-kira begitu. Ya, ini diketahui akar dari Q itu kuadrat dari akar B. Makanya A kuadrat, B kuadrat, C kuadrat. Oke, ditanya Q16. Q16 apa? 16 min A kuadrat, 16 min B kuadrat, 16 min C kuadrat. Ini adalah 4 plus A, 4 min A, 4 plus B, 4 min B, 4 plus C, 4 min C. Ini adalah 4 plus A, 4 plus B, 4 plus C, 4 min A, 4 min B, 4 min C. Oke, ya ini kelihatan ya kalau kita harus hitung P4 dengan P min 4. P4 itu adalah 4 min A, 4 min B, 4 min C. Setuju ya? Karena P itu X min A, X min B, X min C. Tapi P4 kan bisa dihitung karena kita tahu ini 4 pangkat 3 kurang 5 kali 4 tambah 1. Oke, berarti ini nilainya berapa? 4 min A, 4 min B, 4 min C nilainya 64 kurang 20 tambah 1, 45. Ya, itu yang ini. Terus kita hitung P-4. P-4 itu adalah min 4 min A, min 4 min B, min 4 min C. P4 sendiri itu adalah min 4 pangkat 3 kurang 5 kali min 4 tambah 1.
min 43 sama dengan min 4 min A, min 4 min B, min 4 min C. Ini kan cuma minusnya dari 4 plus A, 4 plus B, 4 plus C. Jadi ini 43. Oke. Ya, jadi Q16 43 kali 45 itu 1935. Oke. Ya, sebenarnya soal ini bisa dimodif biar jawabannya 2024, tapi masih 2 tahun lagi baru saya modif. Ya. Ya udah gitu intinya. Oke. Kalau PX saya tambahkan 1, nanti jadi ya, jawabannya bisa dimodif. Oke. Ya udah jawabannya 1935. Kalau kurang paham, ini memang mungkin agak susah dipahami. Kalau pertama lihat, nanti bisa dibaca lagi. Waktu tidak banyak, waktu tinggal nggak berapa. Oh, masih 20 menit. Oh iya, benar. Masih ada 20 menit 4 soal. Saya lupa masih ada 4 soal. Oke, ini nomor 7. Lumayan banyak yang jawab. Entah kenapa. Kuadrat plus B kuadrat sama 8. AB real. Hati-hati ya, kalau real ada petunjuk bahwa bisa negatif. Ini udah ditanya nilai maksimum. 2A plus 2B min AB. Nah, soal begini ya sebenarnya tidak susah, tapi agak tricky ya. Kebanyakan jawab-jawabannya 4, pasti masukin A-nya 2, B-nya 2. Ya, sayang sekali itu sengaja saya jebak. Nggak mungkin saya buat jawabannya 2 dengan 2 lah, A, B. Ya, kira-kira begitu. Nih, jangan tertipu ya, meskipun kelihatan soalnya simetris, tapi sebenarnya ini nggak simetris. Ini udah kita misalkan A plus B itu X. Nah, B itu Y. Nah, A kuadrat plus B kuadrat kan A plus B kuadrat min 2AB. Ini 8. Dengan X kuadrat min 2Y. Terus mau dicari max dari 2A plus 2B min AB. Ini kan cuma 2X min Y. Nah, sekarang kelihatan persamaannya nggak simetris sebenarnya. Itu cuma jebakan aja, saya ganti jadi AB. Ya, jadi soalnya jadi diketahui X kuadrat kurang 2Y 8, maksimum dari 2X min Y. Ya, ini jelas tidak simetris ya. Oke. Ya udah. 8 sama dengan X kuadrat min 2Y. Artinya apa? Y itu X kuadrat per 2 min 4. Oke. Substitusi ke 2X min Y. Dapatnya 2X min Y adalah 2X min X kuadrat per 2 tambah 4. Ya udah, sekarang kita cuma perlu cari maksimum dari min X kuadrat per 2 plus 2X plus 4. Ya, ini cuma persamaan kuadrat biasa. Ya, maksnya adalah min D per 4A. Kalau masih ingat. Min D per 4A, ya diskriminannya 2 kuadrat tambah 8, 12. Ya, min 12 per 4A-nya min 2. Maksudnya 6. Ya, sayang sekali. Tercapai
saat X-nya min B per 2A. Min B per 2A ini adalah 4. Jadi kita maunya A plus B itu 4, AB itu AB-nya itu berapa ya? AB-nya itu 2. Ini AB-nya kenapa saya bingung? 16 A plus B min B per 2. Min B per 2A-nya 2. Aduh, mabuk. Min B per 2A 2. Min 2 per min 1 ya 2. Berarti AB-nya min 2, yes. Ternyata tercapai ketika A-nya 1 plus akar 3, B-nya 1 min akar 3. Luar biasa ya kesamaannya. Ya, jadi maksimumnya 6. Itu ketika A-nya 1 plus akar 3, B-nya 1 plus akar 3. Ya, kalau nggak percaya, kita cek ya. Cek. A kuadrat plus B kuadrat itu 1 plus akar 3 kuadrat tambah 1 min akar 3 kuadrat. 4 plus 2 akar 3 tambah 4 min 2 akar 3. Ini 8. Betul. 2A plus 2B min AB itu 4 kurang ya, AB kalau dikalikan min 2. 6. Oke. Jadi hati-hati ya. Kadang maksimum tidak harus selalu variabelnya sama. Bisa ditipu sedikit. Apalagi kemampuan lanjut kalian harus curiga ya. Ada minus poinnya. Oke, kira-kira begitu. Ya. Nomor 8. Untuk yang belum paham, ya nanti dibaca lagi. Tapi ini intinya cuma pakai maksimum itu min D per 4. Nggak ada yang aneh-aneh kan. Yang aneh cuma substitusinya. Oke, kita tahu PX derajat 3, nomor 8. 3. Tapi ada kejadian menarik. P1,5, P2 sepertiga, P3 seperempat, P4 seperlima. Ditanya mutlak 420 P7. Iseng banget ini nggak salah. Maaf. Oke, kita tahu berarti PK sama dengan seperK plus 1. Untuk K-nya 1, 2, 3, 4. Nah, kalian bisa pakai cara tradisional. Ini cara kuli bisa. Ya, misalkan PX itu AX ketiga plus BX kuadrat plus CX plus D. Ya udah P1 itu A plus B plus C plus D. P2 itu 8A plus 4B plus 2C plus D DST. Ya, ini bisa dapat ABCD. Ya, tapi kan capek ya. Kalau lomba mana ada waktu untuk begitu. Ya, DST-nya saya isi deh, siapa tahu beneran ada yang mau kulik. 27A, 9B, 3C plus D. 4 itu 64A plus 16B, tambah 4C plus D. Saya kira ada yang menghabiskan sejam untuk kerjaan ini bisa dapat loh. Kirain ada yang serajin itu, ternyata enggak. Ya, kira-kira begitu. Ya. Berapa soal kota ada yang kelihatan banget kalau kita rajin pasti dapat, cuma paling habis setengah jam gitu. Ya, cuma ya tergantung ya, dihitung sendiri itu worth it atau enggak. Cara kuli silakan dicoba sendiri. Cara membuat polinom baru. Ini cara paling standar ya untuk polinom baru QX sehingga QK sama dengan 0 untuk K-nya 1, 2, 3, 4. Ya, mungkin ada yang buat begini ya, PX min super X. Tapi salah.
Karena super X bukan polinom. Super X plus 1. Kalau kalian hanya ikuti materi minggu lalu, ya ini nggak boleh, karena ini bukan polinom. Super X kan bukan polinom. Jadi kita harus buatnya yang benar adalah Qx sama dengan ini X plus 1 Px min 1. Nah, ini baru benar. Ini artinya QK adalah K plus 1 kali BK min 1. Ada K plus 1 kali 1 K plus 1 kurang 1. Iya, 0. Jadi kita bisa buat polinom yang QK-nya 0 atau 1, 2, 3, 4. Oke. Qx derajat 4, benar kan? Karena X plus 1 kali Px derajat 3. Ya, kalau ini terlalu cepat nanti bisa ditonton lagi karena ini memang agak susah. Berarti Qx sama dengan X min 1, X min 2, X min 3, X min 4. Menurut teorema faktor ya, karena Q1 0, Q2 ya, Q1, Q2, Q3, Q sama dengan Q4 itu 0 semua. Jangan lupa ini ada konstanta di depan, C. Ya, karena kita nggak tahu kan mau naik atau nggak dibilang. Ya udah, sekarang tinggal cari C. Ya, gimana cari C? Karena kita tahu ini X plus 1, Px min 1, ini adalah C, X min 1. 2, X min 3, X min 4. Kita bisa substitusi X-nya min 1. Biar ini jadi 0. Berarti min 1 sama dengan C kali min 2, min 3, min 4, min 5. Dapat C-nya min 1/20. Ini udah beres. Berarti X plus 1 Px min 1 itu adalah Qx. Itu adalah min 1/20 X kali X min 1 kali X min 2. X min 1, X min 2, X min 3, X min 4. Oke. Ditanya P7, berarti masukkan X-nya 7. 8 P7 kurang 1 sama dengan min 120. 7 min 1, 7 min 2, 7 min 3, 7 min 4. Ini 6, 5, 4, 3. Ya, bisa dicoret ya. 6 kali 5 kali 4 kan 120. 8 P7 kurang 1 dengan min 3. P7 itu min 2/8 alias min 1/4. Ya, karena saya mau jawabannya bulat positif, saya maksa kalian pas 20 P7. Setelah kalian biar nggak obvious angkanya berapa. Ini mutlak 105. Ya, min 105. Ini 105 gitu. Jawaban akhir 105. Oke. Oke. Nggak ada yang benar harusnya. Terlalu susah rasanya. Ya udah, lanjut deh. Ya, 3 soal terakhir saya nggak expect ada yang dapat karena memang harus ada soal susah kan baru. Ya, baru bisa latihan. Oke. Ini soal iseng juga, nomor 9, 10A plus 13B plus 5C sama dengan 3. Terus AB, B plus C, C plus A, positif. Ditanya nilai minimum dari 1/A plus B, 1/B plus C, tambah 1/C plus A. Oke, karena ini pecahan bisa pakai CSNL. Pecahan sangat mungkin
sangat tinggi kemungkinannya pakai CS angle. CS angle itu bilang X1 kuadrat per Y1 tambah X2 kuadrat per Y2 tambah X3 kuadrat per Y3 besar sama dengan X1 plus X2 plus X3 kuadrat per Y1 plus Y2 plus Y3. Oke, berarti idenya yang berikutnya agar ruas kanan konstan, maunya Y1 tambah Y2 tambah Y3 itu jadi yang diketahui. Ya, ini cocok logi sih. Ya, kalau mau matematik jago ngarang. Jago cocok logi. Iya. Antara jago cocok logi atau sering biar konspirasi dan cocok logi orang, lama-lama juga jago cocok logi. Iya. Kira-kira begitu. Kita pengen begitu. Oke. Tapi perhatikan bahwa ini menarik ya. Ini bisa jadi A plus B. Sorry, 9. Begini, 9A plus B tambah 4B plus C. Kenapa saya pilih ini ya? Biar sesuai, karena kita tahunya A plus B, B plus C, C plus A kan. Jadi somehow saya memanfaatkan ini. Oke. Oke, pas ya. A-nya ada 10, B-nya 13, C-nya ada 5. Oke, kelar. Ya udah, jadi seper A plus B tambah seper B plus C tambah seper C plus A itu sama dengan 9 per 9A per 9B tambah, ya ini kali 4, 4 per 4B per 4C tambah 1 per A plus C. Ini menurut CS angle besar sama dengan 3 plus 2 plus 1 kuadrat ini 10A plus 15B plus 5C. Ini 36, ini 3, ini 12 jawaban. Saya ragu ada yang benar. Ya betul, nggak ada yang benar. Ya, tercapai saat menariknya tercapainya ketika hanya 5/24. Iseng banget jawabannya. B sama dengan min 1/24. C sama dengan 7/24. Bisa dicek sendiri ini benar. Iya. Entah kenapa ini benar. Oke. Jawabannya 12. Oke, soal terakhir 5 menit. Astaga. Semoga sempat nih. Harusnya sempat kalau saya kira. Ya, sekali lagi ini saya buru-buru. Jadi kalau nggak ngerti bisa diulang lagi. Apa? Oke. Akar membentuk barisan aritmatika. Oke. Misal akarnya apa? Misal P plus Q, P plus 2Q, P plus 3Q gitu ya. Maka bentuk baris aritmatika. Oke. Ya, ini bisa dikerjakan pakai Vita. Cukup mudah. Yang pertama, X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 itu min B per A. Itu 0. Oke. Berarti, ya, P jumlah ini 0. 4P plus 6Q 0. Oh, menarik. Berarti Q-nya, ya asumsi akarnya nggak 0 semua, udah jelas ya. Akarnya nggak 0 semua. Q-nya min 2/3P. Atau mungkin lebih tepat, lebih enaknya P-nya yang sama dengan min 3/2Q.
Ya udah, berarti akarnya sekarang jadi min 3/2 Q, min setengah Q, 3/2 Q. Oke, jauh lebih bagus dan indah ya sekarang. Oke. Terus apa lagi yang bisa kita pakai? Ya udah, Vita lagi. Kita bilang X1, X2, tambah X1, X3, tambah X1, X4, tambah X2, X3, tambah X2, X4, tambah X3, X4, itu sama dengan C per A. Ya, kebetulan C-nya itu min 90 ya. Min 90. Ya, ini semua kalau kalian hitung substitusi aja. Ya, ini anggap ini X1, ini X2, ini X3, ini X4. Beda warna deh. X1, X2, X3, X4, X1, X2, X3, X4. Pokoknya kalau kalian substitusi dan hitung yang rajin ini, ya harusnya emang waktunya kurang sempat sih. Jadi min 10/4 B kuadrat. Kok B kuadrat, Q kuadrat. Saya salah huruf. Saya ingatnya B, aritmatika beda. B. Ya udah, ini. Berarti Q kuadrat sama dengan 36. Oke, Q kuadrat 36. Beres ya. Ya udah, kita dapat akarnya semua, kita udah tahu. Tinggal pakai Vita yang terakhir. Ya, untuk cari nilai K, kita bisa pakai Vita yang terakhir. X1, X2, X3, X4. Sama dengan I per A. I per A, E-nya itu K. Ini kalau kita kalikan jadi min 3/2 Q, min setengah Q, setengah Q, 3/2 Q. Itu kan jadi 9/16 Q pangkat 4. K-nya adalah 9/16. Kita tahu Q kuadrat 36. Berarti Q pangkat 4 1296. Ya, 1296 kali ini. Ini jadi kalau bagi 4 ini jadi 324 bagi 4 81 yang 729. Oke, beres. Pas tepat waktu ya. Ya, sekali lagi mohon maaf jika minggu ini agak buru-buru. Minggu depan materi baru lagi harusnya lebih santai. Tapi ingat ya, materi minggu depan kuisnya teori bilangan. Selamat belajar dan ya kalau ada yang mau ditanyakan bisa datang nanti ya. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan.